bisa lama. Kalau nanti dengan ke Surabaya, bisa kenal saya juga harus kesini lagi, juga nggak asing lagi. Bapak Ibu sekalian yang berhormat Allah, waktu yang paling mustajabah adalah baina akan lalu koma, antara akan dan koma. Yang pertama, doa itu mesti mustajabah. Yang kedua, menunggu waktu sholat. Seperti kasus yang sekarang ini, dengan menunggu antara maghrib sampai isya, kira-kira sekitar 30 menit. Itu luar biasa. Luar biasa, doanya mustajabah juga orang malaikat. Intinya yang sekarang kita mau sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita syukur kepada Allah. Kita syukur kepada Allah karena itu. Yang kedua, selawat masalah semoga dapat diterangkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita keluarga, sahabatnya juga pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi disampaikan di koordinat oleh Mas Agus, yang pertama harus kita perhatikan itu adalah ibadah kita pada saat Ramadan. Kemarin itu kalau dengan habis Ramadan langsung mati, luar biasa, dijamin surga. Kenapa? Ramadan kita urut paling pertama puasa. Habisnya jelas, mansur Ramadan iman waktu sabar. Guru lalu anak dapat tinggal. Dia puasa 30 hari full. Dan jelas ampun bisa-bisanya tahu bahkan bersih. Ini yang pertama. Yang kedua dengan terawih. Ada dalilnya juga. Mangkoma Ramadan iman dan waktu sabar. Guru lalu anak dapat tinggal. Siapa yang sholat terawih berdiri pada malam hari? Karena semuanya mata ridho, menjadi ridho Allah, maka selama ini bisa-bisanya antara lalu tidak selesai bersih. Ini dalam masalah sholat. Ini kan kalau ini pas Ramadan ngawas Al-Quran, baca Al-Quran, insya Allah satu hari berapa juz? Juznya ada 30, sehari berapa juz? Menurut dia ada berapa juz? Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah safiyan li ashabi. Baca Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti datang pada hari kiamat akan menjadi penolong bagi yang membaca. Loh, dengan satu Ramadan orang hatam 20 juz, ada yang hatam 2 kali, ada yang sekali, ada yang setengah. Nah, sekarang kalau misalnya Allah memberikan umur pendek kita mati sudah ditolong sama Al-Quran kita sedekah. Dengan nama mulai dari sedekah, kecil, belum biasa. Kata Rasulullah, Abdul Sodako di Ramadan. Sebaik-baiknya Sodako di bulan Ramadan. Kalah dari biasa, kalah dengan Sodako. Makanya sebetulnya kita dengan hidup sampai sekarang itu uji juga. Harus mati kemarin, mungkin surga kita turun. Jadi harus berulang supaya kita bisa bertahan. Apa yang sudah kita dapat itu bertahan terus. Istilahnya lo istiqomah. Kalau kita supaya bisa istiqomah terus, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang dilakukan selama Ramadan dilakukan terus. Ini namanya istiqomah, ajib. Di dalam surat Fussilat ayat 30 insyaallah nanti kita baca. Allah berfirman, keutamaan orang yang istiqomah dalam beribadah luar biasa. Luar biasa. Innalladzina auzen sedang innalladzina qalu sakmene wong sing ngucap. Ini semuanya apa bahasa Jawa? Paham. Oke, berarti ada pakai bahasa Indonesia. Innalladzina qalu sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbullah, Tuhan saya adalah Allah.
rahmat Allah. Di sholat berjamaah, kita berjamaah, tidak hanya Ramadan, tidak ada norma rupiah, dulu baca Al-Quran, kita sudah baru juga baca Al-Quran. Masalahnya sekarang itu kan banyak ya. Kalau di rumah saya, Pak, ini mungkin bisa. Di rumah saya itu kalau mau begini bisa hari satu dua juz. Kalau sudah Ramadan selesai, apalagi hari raya seperti ini, ya paling dari satu juz itu pun juz awal, Pak. Ada juz error. Hilang, juz awalnya hilang. Kalau di sana, ini mungkin tidak tahu bagaimana. Jadi itu yang kita harus merasa resah dan gelisah dengan kita dan anak-anak kita dan orang kita. Kalau anak sudah rumah kecil, ngaji terus ini. Tapi juga orang ini nggak perlu. Istiqomah artinya aja. Apa yang kita lakukan di dalam sedekah, kita lakukan di dalam baca Al-Quran. Kalau misalnya sehari satu juz, maka di dalam Ramadan juga harus bisa istiqomah sehari satu. Semua istiqomah. Kalau setiap hari kita berjamaah di masjid, ya jumlah Ramadan juga berjamaah di masjid. Dimanapun kita berada. Nah, kalau sudah seperti ini, malam biasanya yang mulai tarawih jumlah Ramadan juga kalau bisa, meskipun hanya witir itu juga dilakukan. Nah, kalau sudah kita lakukan istiqomah seperti ini, Ramadan kita pegang terus, tak boleh lepas. Maka kata Allah apa? Maka kata Allah, tatanazzalu alaihim malaikat. Kita yang istiqomah seperti itu akan diturunkan malaikat untuk kita masing-masing. Jenengan akan dijamin oleh malaikat. Syaratnya istiqomah. Kalau sudah istiqomah akan diturunkan malaikat untuk kita. Apa tujuannya? Allah takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu mendampingi kita. Maka malaikat itu mengatakan kepada kita, Allah takhafu, kamu jangan khawatir, wa la tahzanu, dan kamu jangan susah. Ini adalah kalau kita sedang menghadapi sakaratul maut. Kalau sudah mau mati, kita mau mati dan kita itu istiqomah dalam beribadah, maka sesungguhnya malaikat itu akan mendampingi kita. Karena apa? Orang yang mau mati itu tidak tahu tujuannya kemana, mau kemana. Dia meninggalkan, dia susah. Kenapa? Meninggalkan anak istrinya yang ada di rumah. Dia takut. Kenapa kok takut? Karena tidak tahu mau kemana. Mau kemana kita? Pada saat setelah mati, maka malaikat mendampingi kita. Allah takut, Allah takut. Wa'afiru bil jannah, dan akan diberi kabar gembira dengan surga. Nah, ini ada kisah. Orang mau mati, kalau orang itu selama hidup istiqomah dalam kebaikan, ingkotlah meskipun hanya sedikit, setengah terus aja. Itu akan beramal. Amal yang dinilai ilallah, yang paling dinilai oleh Allah itu sedikit tapi istiqomah. Kalau banyak istiqomah lebih sedikit lagi. Nah, orang yang sudah seperti ini istiqomah, jamaahnya juga istiqomah, ngajinya istiqomah, dulu karena istiqomah, artinya istiqomah, maka pada saat mati kita membawa ada satu kisah dan ditunjukkan pada saat itu kita ditunjukkan oleh malaikat dengan surga. Makanya sunnahnya orang itu kalau sudah meninggal dunia itu secepatnya disuruh memaafkan. Karena orang itu suka orang baik. Ini cepat-cepat ingin melihat hasil kebaikan sama itu. Ditunjukkan sama Allah. Pada saat itu pandangannya menjadi sangat tajam. Pandangannya menjadi sangat tajam. Dia tahu tahu warganya semua besar kecil. Dia nggak tahu. Mereka tahu. Nah, ada sebuah kisah. Mungkin sudah pernah dengar kisahnya sahabat Sa'ad.
Sahabat-sahabat ini orang yang istiqomah di badan. Kalau subuh datang itu di pojok begitu, datang paling awal. Sebelum azan dia sudah datang di pojok. Memiliki kalau dengan ini anu. Saat adanya azan mundur. Subuh. Siang saya masih azan. Saat adanya azan mundur. Dia anjing di situ. Suatu saat Rasulullah pada waktu mau memulai sholat subuh, ternyata juga sahabat-sahabatnya. Kok dia bersahabat? Ada yang tanya, ada yang tahu sahabat kemana apa? Tidak tahu Rasulullah. Oke, kita tunggu. Ditunggu. Akhirnya, belum datang juga. Sudah dikatakan Rasulullah sholat berjamaah. Setelah Rasulullah berkata dia, enggak ada. Siapa yang tahu rumahnya sampai di mana? Akhirnya sama Rasulullah itu bukan masalah. Saya tahu Rasulullah rumahnya. Nah, itu juga. Ternyata perjalanan setelah itu sampai Kufa itu baru sampai di rumahnya saja. Rumahnya sangat jauh. Rumahnya sangat jauh. Hampir 1 jam jalan kaki. Tetapi dia cuma jalan pertama loh. Tidak ada sepeda motor dulu. Banyak sudah gelap. Itu gelap dan kaku. Nah, kemudian ketemu sama istrinya. Hanya Rasulullah selama itu dulu kok dia rasakan Nabi di Mesir. Nah, kemudian istrinya bilang, ya Rasulullah, suami saya semalam meninggal dunia. Ya, kalau sama istrinya mengatakan ini, ya Rasulullah sekalian jangan dengan tidak anak saya, tapi saya tanya Rasulullah, ada yang aneh pada saat suami saya meninggal dunia. Apa yang ada? Pada saat dia meninggal dunia, dia bilang begini, kenapa kok nggak lebih jauh? Kenapa kok nggak yang terbaik? Kenapa kok nggak semuanya? Tak tahu istrinya. Orang dengan tak la ilaha illallah, tapi malah ngomongnya ribut. Kenapa kok nggak lebih jauh? Kenapa kok nggak yang baik? Kenapa kok nggak semuanya? Nah, karena Rasulullah itu pengetahuannya didampingi oleh Jibril, jadi dia tahu. Baik, ibu, kenapa suaminya ibu ini pada saat meninggal dunia mengatakan, kenapa kok nggak lebih jauh? Pada saat dia jenazah, dia ditunjukkan oleh malaikat wafil berjannah, ditunjukkan kabar dunia dan surga, ditunjukkan berapa besarnya pahala jauhnya rumah ke masjid. Karena dia jauh jalan kaki, ditunjukkan begitu besarnya pahalanya, sehingga dia itu merasa betul, semua betul dia menyesal. Kok gak lebih jauh lagi ya rumah saya? Nah kan kita beda dengan Bapak ya. Di rumah saya dulu, nggak gini misalnya. Di rumah saya itu nggak ada 50 meter begitu. Kadang-kadang ya, kemudian pakai sepeda motor. Jadi atau pakai sepeda online. Jadi yang masuk surga itu sepeda. Jadi ini jauh, lama sekali perjalanannya. Tapi ditunjukkan itu misalnya, kenapa kok Pak? Lebih jauh lagi jalan kaki. Tapi kenapa gitu? Lebih jauh jalannya tapi tidak ketinggalan gitu. Masih. Nah, kemudian kenapa kok tidak dia mengatakan kenapa enggak yang terbaik yang saya kasihkan? Nah, kalau sekalian Rasulullah pada saat itu kemudian mengatakan, suamimu ini pada saat sholat subuh, dengan ada yang pernah haji atau umroh. Kalau ada yang pernah haji atau umroh, dengan tahu kalau bulan Desember, Januari ini suhu udara di Medina itu sangat tinggi, akan di bawah kadang-kadang 5 derajat, kadang-kadang di bawah itu, dan kakinya itu juga bisa itu bisa mengisir. Nah, kalau sekalian, pada saat dia berangkat ke masjid karena ada badai yang luar biasa dinginnya, sahabat ini pakai
baju dua. Yang dalam itu baju yang bagus, karena nanti akan dipakai sholat. Yang di luar baju yang biasa, karena nanti akan debu-debu, apa namanya, kotor-kotoran saat dia jalan. Jangan dilepas di masjid untuk ditaruh, kemudian dia sholat. Nah, di tengah jalan dia ketemu sama orang yang hampir meninggal atau mati karena kedinginan. Nah, pada saat itulah sahabat ini melepas bajunya, baju yang kalau di luar itu biasanya sama dia dipakaikan sehingga orang ini selamat dari kedinginan, tidak jadi mati. Nah, ini ditunjukkan bahwa sebelum jangan ditunjukkan pahalanya, ditunjukkan pahalanya sehingga sahabat bisa kenapa kalau baju saya bagus yang tak kasihkan. Kalau seandainya saya kayak ngomong tambah sehingga lagi, pahalanya apa yang besar lagi? Kalau orang meninggal itu juga begitu, amal-amal terbaik. Kemudian yang ketiga, kenapa suatu ngomong semua? Pada suatu hari suami itu lagi duduk, dia kamu kasih sarapan roti sama susu segelas. Pada saat itu ada orang datang kemudian bilang kalau dia kelaparan, dia merasa kelaparan kalau tidak makan, tidak makan berhari-hari. Pada saat itu dia duduk, ayo duduk sampai susunya juga dua, rotinya juga dua, dimakan bareng-bareng. Itu loh, kalau kita katakan oh dulu nggak siji, kalau ini juga kayak mau dimakan dulu kurang kalau kayak mau ini. Ini enggak. Sudah dibagi itu, saya menyesal Pak Jakarta. Kenapa dulu nggak kasihkan semua? Kalau dia terbawa pada saat nazar itu, kenapa kok nggak semuanya? Kenapa kalau ternyata pahalanya sangat besar? Masih orang makan pahala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, keutamaan kalau kita istiqomah, ayo dijaga. Mari kita jaga. Jadi, wow, sebenarnya ditunjukkan bahwa kita nanti pasti akan mendapatkan doa. Makanya kalau sudah nazar, Pak, banyak orang nazar itu akan nazar, Pak. Ada yang musuh-musuh banyak. Iya betul. Kalau sini musuhnya sudah apa? Kalau di sana ada contoh ya. Ya kalau itu ya kita rasa itu. Karena ada bokmu barang kena itu. Nah, saya suka kenal. Saya pas istri saya itu masuk rumah sakit. Pas istri saya masuk rumah sakit mau pulang, saya keluarkan mau pulang. Itu saya bilang dulu. Ustaz, ini di kamar sebelah ada yang melompat-lompat marah-marah terus. Gitu. Akhirnya saya datang. Saya nggak jadi keluarkan istri saya barukan. Saya datang. Kemudian saya tahu. Jadi kadang-kadang dia itu perlu anak-anak kita semua Pak. Anak-anak kita tanggung jawab. Tidak tahu. Ayo, tidak tahu apa-apa. Ayo, jangan. Sama-sama. Sama-sama bisa. Akhirnya saya panggil Bapak. Kalau keluarganya, Bapak Ibu sekalian, dengan Bapak ini, semua yang punya pasti akan meninggal dunia. Orang pada saat sakit nazar seperti ini, itu harus dijaga. Jangan sampai terlepas, karena iblis setan juga ada sebelahnya. Oleh karena itu harus dijaga. Itu sesuatu yang memang saya pulang di rumah itu sudah ada kabar dari teman-teman bahwa yang tadi itu nazar itu yang saya tahu itu meninggal dunia. Jadi makanya kadang-kadang kita itu istiqomah, sekali istiqomah. Jangan sampai amalan yang sudah kita lakukan ini lepas. Lepasnya amalan itu pertama dari riya. Jadi ini punya orang dia itu ini riya, sama ini dengar. Yang akhirnya itu amalannya diterima oleh Allah. Kemudian akhirnya rojul terbawa karena riya. Dia itu pas Ramadan itu, aku Ramadan dulu, kalau dulu aku mengirim takjil, kalau orang takjil, enak dulu takjil gua. Nah, ini sudah habis. Yang tadinya dapat pahala, kemudian tidak dapat pahala. Yang
amalan kita. Amalan kita itu akan habis semuanya. Ini jangan ingat. Untuk kita semua, saya juga. Amalan kita itu pasti akan habis. Sholat kita habis, puasa kita habis, sedekah kita habis, pasti juga. Ini jauh Rasulullah. Kalau kita jelek sama manusia, saat Rasulullah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, inna fulana taqawul laila. Ya Rasulullah, ada seorang wanita malamnya itu tahajud, taqawul laila. Wa tasammahar, dan siangnya dia ahli puasa. Wa tasammahu, dan dia ahli sedekah. Tapi waktu di jiwa diri saya, tetapi dia mangkel artinya tonggone dengan lisan, ngomongnya gak enak terus ngomongnya. Yang merasani, yang menghujat, yang menolong, seperti ini. Ada. Maka kata Rasulullah, tidak ada kebaikan bagi orang yang tahajud, sedekah, puasa, tapi omongannya gak tahu apa dan rohoni, dan kontrolnya. Sering merasani. Omongannya kan merasa terus tak ini. Oh, orang selalu ini. Nah, itu kan. Tidak sama lu, gua ini, gua kerja dulu. Saya rasa terus aku mulai tak ada yang biasa nih, doa Allah. Kita kadang-kadang ini harus aku dulu. Jadi kalau kita, makanya harus ngomong mas Nabi, kalau yang berkhidmat Allah sebut atau belum jadi. Daripada ngomong tidak baik, menyakiti tetangganya, menyakiti teman, maka dia amalnya habis semua. Makanya ada sahabat. Udur ribat alaihi mudillatu aina maqsuduhu. Dimanapun kamu berada, pasti kamu akan mendapatkan kehinaan. Kata Allah. Illa bihablin minallah wa hablum minan nas. Kecuali orang yang punya hubungan baik dengan Allah dan punya hubungan baik dengan manusia. Jadi tidak bisa hablum minallah saja. Gitu. Kita baik sama Allah, ibadahnya bagus, puasanya wapi. Kalau lihat saudara ini wapi kalian kayak kamu. Tapi nangkong ini elek, maka sesungguhnya orang seperti ini habis semua amal. Nek kalau ini kalau dari kalau saya bukan banyak saya. Kalau mengenal ini soal mengelola. Ada misalnya gambaran mengenal bukan mengelola ada tidak kenal. Tidak ada orang yang baik-baik. Orang Jawa di sini tidak ada orang yang baik-baik. Orang Jawa semua saya sudah bertemu orang, jadi banyak pengaruh. Nah, kalau hablum minallah bagus, hablum minannas bagus, sudah selesai. Semua orang kita baik. Jadi jangan mengira bahwa kita itu cukup dengan hablum minallah. Akhirnya kita mau kita makan kenyang, tetangga kita tak makan kelaparan, kita tertidur nyenyak karena kenyangan, kita tak bisa tidur karena kawan kita disiksa. Makanya jangan berbagi menuju. Jadi itulah. Jadi hablum minallah, hablum minannas. Gak bisa hablum minallah saja. Atau hablum minannas. Bagus dengan manusia banyak lah. Orang semua ngomong kayak Islam, kayak Islam, tapi hablum minallah jelek. Sholatnya jamaah rokaat. Banyak yang nggak sholat. Sekarang anak-anak muda banyak yang nggak sholat, banyak apa? Kalau sini benar. Kalau di Surabaya cuma mau besar buka apa? Sini berjutaan, silakan tak kosong, letaknya mendung. Kosong sini. Jadi saya ada kata hati baru.
Allah itu dari sisi harta. Jadi kan tidak tahu kalau sehat itu mahal. Kemarin itu ada teman saya yang matanya bermasalah. Akhirnya kantong mata ke Jakarta. Juga bermasalah kantong mata. Mungkin mau mati di sini. Kalau orang mati bukan gak kandung dulu. Untuk biaya mahal. Untuk juta. Dan itu kalau kasih kita untung orang dengan kasih 200 juta, merupakan dijodoh. Walaupun kan dengan apa namanya telinga, ya, telinga itu kalau di rumah sakit juga mahal loh. Itu loh jadi endro ya, sakitnya luar biasa. Itu kalau ke hati pak, obatnya 1 juta, beruntung. Ini kan nanti kita cek atau pengen bayar bulan sekali tidak Allah saya kesempatan. Sekarang Al-Quran itu, tapi dengan bukan rosok bahwa Al-Quran itu akan iso, mahal. Mahal berapa waktu itu banyak yang kabar-kabar tersebut mahal. Itu kalau beberapa tahun kan berapa kali juga. Saya tahun tak cuma tahu, cuma oksigen. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia nak menyiapkan dunia itu, kemudian bergerak itu bisa juga keluarga kita pak, dengan tidak ya. Di sore apa singkong, gitu. Kurang kan ini? Error. Singkong, sampai sekarang enak keluarganya enak, anaknya membangun susun masjid. Surabaya seminggu apa dengan penyanyi menjadi masuk akal dulu sini layar suku dan aku menolak langgar itu juga itu tapi orang tak kenal yang tinggal ini api-api itu ya ini dulu dengan kita bagaimana soalnya banyak kemudian dibuka anaknya sampai menggul orang sampai kemudian anaknya di penjara dan apa-apa. Jadi harta itu belum tercapai. Kalau kita berpaling dari peringatan Allah, kita nggak ngaji, kita nggak puasa, kita sholatnya amburadul, nggak pernah ke masjid. Maka kata Allah, waman a'radha an dzikri, siapa yang berpaling an dzikri jalur peringatanku, siapa yang berpaling nggak memakai aturan itu kata Allah kata Allah. Wa inna lahu, maka sesungguhnya bagi orang itu ma'isyah dhaqqa, kehidupan yang susah, kehidupan yang sempit, kehidupan yang mudah gulana. Jadi kebahagiaan itu tidak hanya dari harta, dari materi. Karena sesungguhnya bisa jadi Allah itu kasihan sama kita. Tak disini tak sulit itu oleh kapan loh ini Al-Fatihah ngomongnya secara bermaksud. Ini harus turun ke menyebabkan maksud. Oh enggak. Ada dalilnya. Tidak kalau berteman. Bahasa antak mau saya Allah. Ingat bahwa sesuatu yang menurut kamu jelek, gak suka kamu, tapi itu baik untuk kamu. Kita gak semuanya ada yang suka tak dikasih miskin. Saya juga nggak suka masuk miskin. Saya suka yang dikasih cukup. Bukan kamu ini saya cukup kamu bilang dikasih untuk anak haji, umroh dan cukup. Bukan untuk dulu dan kalau tidak cukup. Bukan anaknya tidak cukup. Ada yang nggak suka dengan cukup, dengan miskin nggak suka. Tetapi sebenarnya itu baik untuk kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Tetapi sekolah itu ada karena keinginan kita itu kalau dikasih oleh Allah itu. Ya Allah, mudah-mudahan ada rezeki. Terus nggak usah kayak ya Allah, nggak usah punya anak. Cuma harus semoga tahun. Pas 95 juta, kita yang nol. Kalau 2
orang mana sih? Terus dikasih rezeki Anda karena macam terus itu. Pada saat nggak kerja, pada saat maksiat mati. Berarti eco sukin apa eco pas-pasan mau? Kalau begini pasan. Eco sukin sih rokok. Sukin kalau itu macam. Jadi harus dulu. Jadi kita berubah semua lo bercaranya awal ini husnul khotimah puasa. Perhatikanlah. Antuhibbu saya wa wasallahu. Sesuatu yang kamu cintai, kamu harapkan itu jelek untuk kamu. Allah yang lalu, aku nggak tahu. Allah itu lebih tahu, dan kamu nggak tahu. Jadi kalau kita diberi oleh Allah, kalau satu minggu kita percaya oke menjadi negara, bahwa ternyata jadi yang lain. Maka Allah sesungguhnya memberikan kepada kita, oh karena kita untuk cocok. Saya sabar dulu. Jadi ketika ada sesuatu, ada yang kita dulu tidak masuk di keuangan supaya anak sosial kaya. Tapi begitu itu terima di bukan keuangan, dia korupsi, anak menderita, sekolahnya setengah bisa, ibadah nggak bisa, akhirnya di penjara. Itu ada nggak? Sesuatu yang kita cintai itu belum baik untuk kita. Nah, kalau kita tidak berpunya dalam permintaan kita sudah bersyukur sama Allah. Allah indah berni abdi. Allah itu sudah pada prasangka ambaran. Saya sudah pada prasangka ambaran. Jadi kalau saya dengar, oh aku belok ini kok aku yang bisa Allah. Mungkin ini sing paling api yang terbaik untuk saya dan keluarga saya. Mana? Harus begitu. Minta apapun tidak dipenuhi. Berarti itu yang terbaik untuk kita. Ini kan dia pas ngomong nanti kadang kan, jujur. Kalau nggak apa belum kalah. Semuanya semua lah. Kadang-kadang bapak ada yang sudah kita rencanakan lama, kadang-kadang 10 tahun, tapi tidak jadi. Akhirnya mengikat orang lain. Maka sesungguhnya kalau seandainya dengan maksud bisa jadi itu bukan yang terbaik. Allah sudah mengarahkan ini yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu kita diberi oleh Allah ini. Terus ikhtiar meskipun akhir atau juga ini. Enggak benar. Kasih tahu oleh Allah yang terbaik. Jadi jangan sekali-kali syukur kepada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah, kita harus istiqomah ibadah. Jangan sampai ini ada kejadian. Banyak kejadian sebelum COVID kemarin. Ada kejadian di kantor Japos. Saya kan berdapat. Saya berdapat dulu itu lulus saya berdapat. Nah sekarang. Nah ada teman itu jujur, bagus di majelis seperti ini. Dia bikin pengajian, dia melalui jemaah. Nah, dia itu orang dipecat sama perusahaannya apa? Karena dia berbutuh korupsi. Padahal dia enggak. Akhirnya sudah ada kemudian betul awal jadi dulu pakai ngajar, kajian, pakai ngajar, bukan apa ini. Tidak caranya suka. Soal-soal apa apa nggak ada tak? Oh, buat mana ini? Nggak ada. Terus nggak suka, nggak salah paham aja. Tapi pada saat pertamanya Allah mengaku Gak duduknya teman saya tutup di perusahaan itu. Karena saya dipecat sehingga saya bisa menjadi seperti ini. Saya lebih baik. Jadi akhirnya apa? Dia berterima kasih pada teman-temannya yang kurang mendengar. Tidak akan berterima kasih pada Allah. Karena kita tidak tahu rencana Allah. Ya kita bilang ada. Mudah-mudahan rencana Allah terbaik untuk kita dan keluarga kita. Itu paling
bulan Ramadan, seperti kita sampaikan tadi, jauh bersyukur dari Gusti Allah, itu sudah jelas kita diampuni, dosa-dosa kita sudah bersih, dan anak kita banyak utuh sekarang, belum kena apa-apa. Mari kita pertahankan. Jangan ada riak. Yang pertama harus istiqomah kepada Allah. Jangan ada riak. Kemudian yang terakhir, jangan kita sombong. Sombong itu menghapuskan semua amal ibadah kita. Sombong itu apa? Kata Rasulullah ketika ditanya tentang sombong, kata Rasulullah, al-kibru batul haqq wa ghamtun. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia yang lain, meremehkan manusia yang lain. Seperti yang dapat dikatakan, anak atau tunggu, saya lebih baik dari orang, merasa lebih baik dari orang lain, itu sombong. Jadi kan, ini kakak, saudara ibu merasa, iya, kayaknya itu makasih ini saudara makasih dulu ya aku kalau ngomong. Oh, kita perlu sudah perlu orang juga. Oh, ya orang saya masa juga itu apa? Dan kalau sudah seperti itu baru berubah, maka sama seperti itu. Dia merasa lebih baik karena diciptakan dari api, bukan dari tanah. Masa juga dari orang lain yang harus sombong. Oleh karena itu, mari sekali lagi saya katakan dengan semua saya dengan semua mari kita bersama-sama menjaga amal kita. Mudah-mudahan dengan terjaganya amal kita kita tetap istiqomah, maka kita dipanggil Allah kepada husnul khotimah. Semua yang kita lakukan itu, Pak. Dimanapun kita berada, kita tegakkan sholat kita. Dimanapun kita berada, ayo kita ngaji, baca Allah, kita kerja. Kita orang yang sama. Saya juga begitu. Saya tahu harus fokus. Pasti bisa. Kalau orang yang bisa kenapa tidak. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau kita waktu dengan semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya, keluarga saya.